Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barokah Isdarianti dari PGSD Universitas Negeri Semarang. Di sini sebagai dosen dalam rumpun keIPA-an. Di sini saya akan menyampaikan bahwa sebagai dosen di rumpun IPA mendapatkan tugas untuk mengampu mata kuliah yang terkait dengan IPA. Antara lain adalah konsep dasar IPA. Di sini konsep dasar IPA merupakan mata kuliah keprofesian, keprodian yang diharapkan mahasiswa mampu dapat mencapai kompetensi menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan IPA melalui berbagai macam pengalaman belajar, yaitu menyimak informasi, kajian berbagai literatur, berdiskusi, kemudian juga menyaksikan video atau VCD, kunjungan lapangan, pengamatan lapangan, simulasi dan percobaan. Juga konsep dasar IPA ini membahas tentang makhluk hidup, kemudian juga makhluk hidup dan kehidupannya, hubungan makhluk hidup dengan lingkungan, dan juga pertumbuhan dan perkembangan, pola dan sifat energi, gerak, struktur bumi dan alam semesta melalui berbagai metodologi IPA. Hubungan IPA dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari juga dibahas dalam materi di konsep dasar IPA ini. Berlatih memanfaatkan hasil perkembangan iptek di lingkungan terdekat dan berlatih memecahkan masalah di lingkungan sekitar dengan cara berpikir ilmiah. Untuk mengetahui pencapaian kompetensi tersebut dilakukan berbagai cara dan bentuk asesmen yang dilalui, yaitu dengan hasil karya melalui project based learning dan juga laporan praktikum, membuat karya tulis dan juga simulasi, unjuk kerja maupun tes tertulis. Kemudian di dalam sistem pembelajaran di perkuliahan konsep dasar IPA ini adalah secara asinkronus melalui e-learning yaitu ELENA, dan juga melalui sinkronis yaitu tatap muka, baik itu secara luring ataupun secara daring. Perkuliahan secara daring apabila terpaksa dilakukan apabila dengan kesepakatan. Dan baiklah, untuk metode yang digunakan adalah tentunya metode ceramah dan juga test method, kemudian juga project dan diskusi. Sedangkan untuk model pembelajaran yang digunakan adalah model PBL, kemudian juga model PJBL, dan juga dengan model-model yang sesuai. Kemudian untuk asesmennya sesuai dengan yang diketahui yang juga dilakukan, tentunya ada beberapa aktivitas partisipasi mahasiswa di dalam perkuliahan, misalnya dalam diskusi kelompok ataupun dalam presentasi, kemudian juga proyek yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, kemudian juga kelengkapan tugasnya, tugas mandiri, kemudian ada kuis pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di dalam ELENA ataupun langsung, dan juga UTS ataupun UAS. Dan dari penilaian itu diambil dari materi-materi yang disampaikan dalam satu semester, yaitu di pertemuan 1 sampai di pertemuan ke-14. Pertemuan ke-1 membahas tentang pendidikan IPA, keterampilan proses sains dan pengukuran serta materi dan perubahannya. Kemudian di pertemuan kedua, ciri-ciri makhluk hidup dan juga klasifikasi hewan dan tumbuhan serta mikroskop. Di pertemuan ketiga terkait materi sistem organisasi kehidupan, interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Dan di pertemuan keempat membahas tentang udara, air, pencemaran dan etika lingkungan. Di pertemuan kelima membahas terkait dengan materi bumi, alam semesta, tanah, batuan, dan mineral yang terkandung di dalamnya. Di pertemuan ke-6 membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup, baik itu pada tumbuhan, pada hewan, dan juga pada manusia, serta
di pertemuan ke-7 tentang pewarisan sifat. Di pertemuan selanjutnya membahas tentang gerak pada makhluk hidup. Kemudian di pertemuan ke-10 yaitu terkait dengan sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Dan di pertemuan ke-11 sistem pencernaan pada manusia dan juga gizi serta sistem panca indera. Kemudian untuk di pertemuan ke-12 dibahas tentang mekanika. Mekanika di sini terkait dengan kinematika, yaitu kerangka acuan kecepatan, percepatan gerak serta dinamika yang mencakup tentang gaya dan gerak energi serta pesawat sederhana. Kemudian di pertemuan ke-13 mengkaji tentang gelombang, bunyi, dan optik. Di pertemuan ke-14 membahas terkait dengan listrik dan magnet. Itu materi-materi yang dalam satu semester, dan di pertemuan ke-8 khusus diadakan UTS, dan di pertemuan ke-16 diadakan UAS. Itu adalah asesmen nantinya mengacu kepada materi-materi tersebut. Dengan agama masing-masing, doa dipersilakan. Selesai. Nomor presensi 1 hadir? Hadir ya. Betul namanya Mas Ibnu? Betul ya, jadi betul ya. Panggilannya Ibnu itu ya. Lanjut, Claudio hadir. Raisa hadir. Nabila hadir. Narita hadir. Eka hadir. Mila Boco ya. Nanda hadir. Novita hadir. Baiklah ya, ternyata sudah hadir semuanya dari 45 mahasiswa. Luar biasa ya, luar biasa. 45 mahasiswa datang tepat waktu untuk mengkaji tentang konsep dasar IPA, terutama tentang bumi, kemudian alam semesta, tanah, dan bebatuan dan mineral gitu kan. Dari situ semua tentunya tadi sudah membaca-baca secara digital kan. Tadi memang sudah membaca belum apa itu yang dikaji? Apakah hanya kelompok yang sudah bertugas? Ya. Jadi coba saat ini terus bertanya, apa itu bumi? Apa itu alam semesta? Apa itu tanah? Apa itu bebatuan? Apa itu terkait dengan mineral? Dan bagaimana cara mahasiswa untuk menjaga alam semesta itu? Ya, coba apa itu bumi? Planet. Boleh ya. Tapi intinya apa? Salah satu dari planet. Ya, ini adalah planet. Salah satu dari planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Oke ya. Untuk selanjutnya di bumi itu ditemukan apa? Di bumi itu sendiri ditemukan apa selain masuk itu? Tanah, bebatuan, air, sumber daya mineral dengan segala isinya. Boleh isinya apa? Makhluk hidup. Selain makhluk hidup, beda? Enggak hanya kalau ngaku berarti hidup dulu. Beda tak hidup. Sehingga nanti harus difokuskan yang ini adalah ciptaan Allah yang berupa planet. Di dalamnya itu tersusun oleh beberapa lapisan. Sudah dibaca itu lapisan bumi itu apa saja? Bagiannya apa saja? Ada bagian yang berupa padatan yang dikenal dengan
litosfer. Pernah dengar ya? Kemudian yang berupa cairan hidrosfer. Kemudian yang berupa udara bukan udara namun gas ya, atmosfer. Ya, itu nanti tentunya satu kesatuan ya, sehingga nanti akan menyebar meluas ke alam semesta. Maka dari itu ya, kalian supaya nanti mengkaji secara detail dulu ya, secara kelompok dulu, terus akan mencari tahu ya bagaimana. Maka silakan membentuk kelompok ya nantinya, ya nanti membentuk kelompok, dan intinya bahwa mahasiswa ini nanti mampu ya mengetahui tentang apa itu bumi, apa yang ada di dalamnya, apa yang bisa ditemukan di bumi itu terkait dengan alam semesta apa. Tentunya alam semesta ini tentunya ada planet, ada yang ada di dalam tata surya. Selain planet apa? Ada matahari seperti pusat tata surya. Ada apa lagi? Satelit. Ada apa lagi? Ya. Ada planet, ada matahari, ada satelit, ada asteroid, gitu ya, termasuk alam semesta. Mungkin nanti juga ada kajian terkait dengan terjadinya planet. Ya. Ada teori-teori ya, ini adalah ranah mahasiswa untuk berliterasi. Ya. Kemudian terkait dengan perbantuan, ya tanah ini adalah bagian dari bumi itu. Maka nanti kamu supaya mengkaji ya, mengetahui bahwa bumi ini tersusun oleh lapisan litosfer. Di dalamnya memiliki berbagai lapisan-lapisan, salah satunya nanti ada bebatuan. Di dalam bebatuan atau tanah, di dalamnya ada mineral yang saat ini sering ditambang, dieksplorasi. Ya, ada juga yang dimanfaatkan untuk perhiasan, ada yang untuk bahan bangunan, gitu ya. Nah, nanti silakan nanti didiskusikan ya. Dan untuk saat ini Budi kepingin tahu ya dari mahasiswa yang jumlahnya 45 tadi, apakah sudah siap belum untuk berdebat, untuk mendiskusikan, gitu ya, sebelum ke yang presentasi. Jadi ini ya kelompoknya dari tengah ya. Dari tengah ini kelompok 1 saat ini dari Pra, kemudian kelompok 2, 3, 4, 5. Jadi nanti masuk ke sana ya Mas ya. Oke ya Mas. Nah, kemudian untuk kelompok 1 nanti mendiskusikan tentang bumi. Ya, kelompok kedua terkait dengan alam semesta. Kemudian kelompok ketiga terkait dengan tanah. Ya. Kemudian kelompok keempat batu ya, batu. Kemudian di sini tentang mineral, ya mineral. Oke ya, tahu ya. Dan baiklah untuk selanjutnya ini karena ini banyak ya, ini bisa kita menjadi 2 kelompok. Ya, jadi nanti ada bagian sana itu tentang mineral, nanti bagian sini terkait dengan bagaimana untuk menanggulangi ya sumber daya itu ya alamnya agar tetap lestari, gitu ya. Silakan dalam waktu 15 menit cukup ya. Kalau yang punya laptop bisa langsung diketik di situ, nanti bisa ditayangkan. Kalau yang tidak, nanti langsung dibacakan. Salah satu menjadi penulis. Oke, silakan. Mulai.
dan juga teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat melaksanakan atau melakukan presentasi dengan keadaan sehat walafiat. Nah, topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu bumi dan alam semesta yang akan dipresentasikan oleh Anaf dan Amel, lalu tanah dan batuan yang akan dipresentasikan oleh Zulhan dan Narita, lalu sumber daya mineral yang akan dipresentasikan oleh Dila dan Puspita. Adapun susunan acara pada siang ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi termin, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan bismillah bersama-sama, dan selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti acara. Untuk itu saya memberikan waktu untuk penyajian hasil diskusi kepada pemateri. Waktu dan tempat saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armelita Ika Perkatasari dengan NIM 23010050229. Saya Anak Nurafifah dengan NIM 23010505048. Di sini kami berdua akan memaparkan materi tentang bumi dan alam semesta. Yang pertama adalah pengertian tata surya. Tata surya adalah sistem antariksa yang saling terikat di mana matahari dan benda-benda langit mengitarinya secara langsung dan tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari, terdapat benda langit yang paling besar dinamakan dengan planet. Yang kedua adalah pengertian bumi. Bumi merupakan planet terdekat ketiga dengan matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi juga merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terkadang disebut dunia atau planet biru. Selain itu, bumi juga merupakan satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup, terutama manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya ada proses terbentuknya bumi. Teori terbentuknya bumi menurut para ahli. Yang pertama menurut teori oleh George Louis Leclerc. Pada tahun 1778, ahli ilmu alam Prancis George tersebut bersama Comte de Buffon mengemukakan bahwa dahulu terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpental keluar. Massa yang terpental inilah yang menjadi planet. Yang kedua ada teori planetesimal hipotesis. Ray Moulton, seorang ahli astronomi Amerika, bersama rekannya T.C. Chamberlain, seorang ahli biologi, mengatakan bahwa matahari terdiri dari massa gas yang besar sekali. Pada suatu saat didekati oleh sebuah bintang lain yang melintas dengan kecepatan tinggi. Hal tersebut mengakibatkan sebagian massa gas matahari yang ada tertarik keluar, akibatnya adanya gravitasi dari bintang. Setelah bintang berlalu, massa gas yang berputar mengelilingi matahari menjadi dingin dan terbentuk cincin yang lama-kelamaan menjadi padat dan disebut dengan planetesimal. Yang ketiga ada teori tidal. Dua orang ilmuwan Inggris, James Jeans dan Harold Jeffreys, tahun 1918 mengatakan, pada saat bintang melintas di dekat bumi, sebagian massa matahari tertarik keluar sehingga membentuk semacam cerutu. Bagian yang membentuk cerutu ini akan mengalami pendinginan dan membentuk planet-planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Selanjutnya ada struktur bumi. Struktur bumi ada 3, yaitu yang pertama ada kerak bumi atau crust. Kerak bumi merupakan kulit bumi bagian luar atau permukaan bumi. Tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batuan-batuan dan massa. Lapisan menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhu di bagian bawah kerak bumi ini mencapai 1100 derajat Celcius. Lapisan kerak bumi dan bagian di bawahnya hingga kedalaman 100 km dinamakan litosfer. Lapisan bagian atas kerak bumi yang berada di daerah daratan biasanya dilapisi oleh tanah. Yang kedua ada selimut bumi atau mantel. Lapisan ini juga disebut astenosfer. Tebal selimut bumi mencapai 2.900 km dan juga merupakan lapisan batuan padat. Selimut bumi terdiri dari campuran berbagai bahan yang memiliki
baik cair, padat, dan juga gas dengan suhu yang tinggi. Yang ketiga ada inti bumi atau core. Inti bumi yang terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi sebesar 90%, nikel 8%, dan juga lainnya. Lapisan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Adapun inti bagian dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Karakteristik lapisan bumi paling dalam memiliki sifat kejal atau keras yang diselubungi lapisan cair relatif kental, sedangkan pada bagian luar atau atasnya berupa litosfer yang kejal dan juga keras. Berdasarkan susunan kimia, bumi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada litosfer. Litosfer merupakan bagian lapisan bumi paling atas dengan ketebalan kurang lebih 70 km yang tersusun dari batuan penyusun kulit bumi. Kita sebagai mahasiswa dapat menjaga udara dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor seperti saat kita berangkat kuliah. Lebih baiknya kalau kosnya dekat ya berjalan kaki, tidak usah membawa motor karena dapat menambah polusi. Apalagi sekarang Semarang lagi panas-panasnya, jadi mungkin karena polusi juga. Yang kedua yaitu reboisasi juga untuk mengurangi polusi udara ya dengan menanam tanaman-tanaman mungkin di sekitar lingkungan kos, mungkin bisa menanam tanaman-tanaman agar lebih hijau, asri, lumut dalam udaranya jadi lebih segar. Yang ketiga yaitu tidak membakar sampah. Kalau membakar juga malah menambah polusi. Yang terakhir yaitu tidak membuka lahan dengan cara membakarnya, mau bersih-bersih atau apa-apa, jadi tidak usah dibakar, mungkin dapat kalau sama organik mungkin bisa dikubur saja, nanti bisa menjadi pupuk kompos. Terima kasih, sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu dan teman-teman, saya ingin membacakan atau menyampaikan materi tentang alam semesta. Pengertian dari alam semesta sendiri adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Atau ada pula yang mengatakan bahwa pengertian dari alam semesta itu mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos sendiri adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan juga galaksi. Terdapat banyak teori pembentukan alam semesta, yaitu yang pertama teori Big Bang. Teori Big Bang dikemukakan oleh ilmuwan Belgia Abe Georges Lemaitre pada tahun 1927. Menurut teori Big Bang, alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami ledakan dahsyat dan mengembang. Yang kedua, ada teori keadaan tunak, yaitu dikemukakan oleh ilmuwan dari Universitas Cambridge pada tahun 1948, yaitu Hagondi, Tego, dan Hoyle. Menurut teori keadaan tunak, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Alam semesta selalu tetap seperti sekarang. Kemudian teori osilasi. Teori osilasi hampir sama dengan teori keadaan tunak. Menurut teori osilasi, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Menurut teori osilasi, sekarang alam semesta tidak konstan, melainkan berekspansi dimulai dengan adanya dentuman besar atau Big Bang. Alam semesta mungkin
telah memulai dalam sebuah dentuman besar atau mungkin berada di dalam keadaan tetap, dalam keadaan berosilasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penyaji yang sangat luar biasa, sangat detail yang terkait dengan bumi, kemudian terkait dengan alam semesta, dan yang ketiga terkait dengan batu, ya, tanah dan batu tadi, dan juga sumber daya mineral. Jadi 4 kajian yang tentunya tadi sudah dikaji secara bersama-sama, dan itu nanti tentunya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya karena sebagai calon guru ya sains di sekolah dasar, dan ini perlu ditingkatkan lagi untuk peningkatan kasanah keilmuannya. Kemudian kita bersama-sama ya belajar tentang bumi, maka kamu akan mengetahui tentang apa itu bumi, kemudian lapisannya, susunannya, dan juga apa yang terjadi di dalam bumi, gitu ya. Kemudian yang kedua alam semesta, tadi dari teori terjadinya tata surya, ya, kemudian juga kaitannya dengan benda langit, tentunya juga nanti bisa dikaji juga terkait dengan gerhana bulan, gerhana matahari, dan kejadian alam yang ada, termasuk terjadinya siang dan malam. Itu bagaimana, ini sudah sore hari gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga terkait dengan tanah dan bebatuan. Ya, tadi tentunya dia ternyata di suatu tempat ini tersusun oleh batu yang keras, maka tidak bisa ditanami. Ya, termasuk di belakang ini ya kampus kita ini ada yang tidak bisa ditanami. Ya, ini termasuk lapisan apa ini, nanti kamu bisa mendiskusikannya. Kemudian lapisan yang subur itu merupakan lapisan apa? Tadi yang ada di paling atas yaitu di kerak bumi ya. Kemudian juga kaitannya dengan tanah, tadi sudah tahu ada tanah yang subur ya, ada tanah yang keras, di dalamnya ada mineral, sehingga terkait dengan mineral yang ada di dalam tanah, di dalam bebatuan, ada yang bersifat mikro, ada yang makro ya. Yang mikro tentunya itu sangat kecil, yang berupa unsur, tadi ada unsur nikel, ada unsur besi ya, ada unsur nitrogen juga, dan juga ada unsur apa lagi? Selena ada enggak? Ya. Kemudian juga ada yang ada di dalam bebatuan tadi, mineral yang lain adalah bahwa di dalam air ya yang terserap di dalam tanah itu juga dikandung di dalam tanah. Jadi kalau air kan di dalam tanah mengandung mineral, maka juga di dalam tanah juga mengandung mineral yang terlarut di dalamnya. Ya itu ya. Jadi untuk hari ini semoga saja membuat kamu lebih percaya diri bahwa mahasiswa PhD itu harus mampu menyampaikan itu kepada anak didiknya nantinya. Dan untuk pertemuan hari ini kita akhiri ya. Saya minta tolong kepada Mas yang duduk di belakang ya, Pak Ustadz ya silakan untuk memimpin doa. Silakan Mas. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih.